Halo semuanya. Sekarang ngedit di HP itu udah banyak banget lowongannya. Ya, aplikasi CapCut ini sering gue temuin di lowongan-lowongan. Ya, lebih sering tuh konten kreator lah ya. Dia sering menggunakan syarat editing, yaitu menggunakan CapCut. Ini menurut gue menarik karena sekarang banyak perusahaan yang memang memasukkan syarat CapCut itu karena lebih ke fleksibel kayaknya ya. Nah, jadi karena gue penasaran sebenarnya apa itu CapCut? Karena gue nggak pernah pakai CapCut ya. Gue selama ini kan ngeditnya pakai Premiere Pro dan DaVinci. Kurang lebih pakai itu gitu. Pas ketika gue tahu lowongan itu ada namanya CapCut, gue cari tahu tuh apa itu CapCut, dan ternyata gila coy. Itu aplikasi bisa nggak kita download tapi bisa kita pakai. Dia memang ada sistem kayak di internet gitu loh, kayak beberapa website animasi kayak Powtoon gitu. Jadi kita bisa ngedit menggunakan hanya internet. Karena ini sesuatu yang menurut gue menarik banget. Ketika lo nggak punya spesifikasi PC yang menjanjikan, lo bisa pakai handphone atau lo bisa mengedit dengan menggunakan internet doang. Itu menarik banget sih menurut gue. Yang bikin gue kaget lagi adalah ternyata CapCut itu bisa menyediakan banyak template. Template transisi, template color grading, itu banyak banget lo dapetin di CapCut. Jadi gue gak heran sih kenapa pada akhirnya banyak perusahaan mencari konten kreator itu yang memang satu paket dengan video editor tapi dicantumin bisa menggunakan CapCut gitu loh. Karena CapCut ini bisa dipakai untuk semua orang, gue rasa ya. Ponakan gue bocil aja itu SMP bisa pakai CapCut, bos. Segampang itu pakai CapCut anjay. Bahkan gue aja nih yang baru tahu soal CapCut itu apa, gue masuk ke websitenya langsung paham gue. Segampang itu pakai CapCut anjir. Dan di sisi lain, kenapa perusahaan itu pada pengen menyantumkan CapCut di dalam lowongannya mereka itu karena pertama perusahaan nggak perlu yang namanya mengeluarkan budget untuk PC editing, karena memang pada dasarnya PC editing itu diperlukan untuk pekerjaan ya editing video gitu, karena footage kita berat 4K 8K gitu kan ya. Nah sedangkan orang yang menggunakan CapCut ini itu nggak perlu pakai spesifikasi gede karena bisa dibuka berbasis internet. Itu yang sangat menarik banget gitu loh, dan lu bisa ngedit di HP. Tapi gue nggak tahu nih apakah CapCut ini bisa mensupport sampai 4K atau 8K, gue nggak tahu. Tapi untuk konten kreator sosial media lah ya, kebanyakan tuh orang bergerak itu yang mencari lowongan ini adalah orang perusahaan-perusahaan yang bergerak di sosial media. Jadi untuk syutingan sosial media kan biasanya paling maksimal 1080 gitu loh. Nah itu masih bisa banget diedit di CapCut. Itu gila, itu keren banget sih itu aplikasi. Selain keuntungannya buat perusahaan, jadi editor juga diuntungin juga nih, karena yang tadi gue bilang di awal, semua yang lo butuhin itu ada di CapCut. Dari mulai transisi, color grading, audio, ya itu semua disediain di CapCut dengan gratis. Lu bisa drag and drop aja sih. Jadi pertanyaan gua sekarang ini adalah, apa kita perlu mempelajari CapCut? Nggak perlu yang namanya mendalami soal CapCut. Yang penting kita tahu aja, oh ada tuh aplikasi yang sebegini powerfulnya untuk konten kreator di dunia ini gitu, di dunia digital ini. Ya kita perlu tahu aja apa itu CapCut. Dan ketika gue tahu memang gue kaget awalnya gitu, karena yang tadi gue bilang semua ada, transisi bank ada, musik bank ada, color grading, semuanya komplit. Itu kalau pakai Premiere ya atau aplikasi editing profesional lainnya nggak bakal menemukan itu kecuali lo install pluginnya. Tapi kalau gue bilang profesional, CapCut kayaknya udah mulai tapi CapCut juga nggak bisa dibilang nggak profesional menurut gua gitu, karena dia menyediakan fitur yang menurut gua banyak gitu kan ya. Menurut gua itu memang suatu terobosan baru dari software editing yang ya dunia makin berkembang, dunia makin cepat. Akhirnya CapCut ini menjadi andalan untuk konten kreator yang memang secara basic nggak punya basic editing di Adobe Premiere Pro. Tapi kalau kalian pengguna Adobe Premiere Pro atau software editing apapun, gue jamin kalian ketika buka CapCut pasti langsung paham gimana cara menggunakan CapCut itu. Orang awam pun tahu menggunakan CapCut itu bagaimana. Tapi emang dari ranah profesional menurut gua Adobe Family DaVinci Resolve memang belum bisa tergantikan, karena memang dia kan diperuntukkan untuk ngedit video kualitasnya yang mungkin 4K, 8K, 16K gitu. Itu masih belum bisa tergantikan dengan aplikasi-aplikasi seperti CapCut atau VN ya kalau nggak salah ya. Jadi untuk profesional ya better menggunakan Adobe Premiere Pro. Tapi kalau untuk yang memang untuk fleksibel ya CapCut. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya and stay enjoy.